ada Dean yang pegang kamera dan saya Yanti dari Merpati Merah Putih Sejati EVO di Frankfurt. Hari ini kita mau berkenalan dengan Bapak Konjen, Konsul Jenderal Republik Indonesia yang ada di Frankfurt. Yuk kita mulai, Aldo paling depan. Apa kabar? Baik, Bu Yanti. Belum lama ya sekarang. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama podcast Merpati Merah Putih Sejati, organisasi di Frankfurt. Pagi ini kita mengunjungi keluarga Konsul Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt. Bersama kami pagi ini ada juga adik Dean. Dari mana Dean? Perkenalkan, nama saya Diana Aprilia. Saya perwakilan dari Radio PP Dunia, Divisi Sosial Media. Kebetulan sekarang saya sedang menempuh pendidikan Ausbildung Tourism Management di Freiburg. Di samping saya ada rekan saya, Mas Geraldo. Nama saya Geraldo, saya mahasiswa di Trier. Saya sekarang menjabat menjadi Ketua IHSG Trier. Sekarang saya mengambil studi Putri Pusat atau dalam bahasa Indonesia Bisnis Administrasi di Hochschule Trier. Salam kenal. Terima kasih. Dan pagi ini kita disambut ramah ya dengan Bapak, kita lebih panggilan ramah di Frankfurt adalah Pak Yudi dan Ibu Tensi. Selamat datang Pak Yudi dan Ibu yang sudah sampai di Frankfurt, bertugas di Frankfurt. Sejak kapan Bapak tinggal di sini? Sekarang tanggal 26 November, artinya kami sudah 2 bulan di Frankfurt. Jadi hari ini tepat 2 bulan. Iya. Jadi pagi ini kita bincang-bincang santai, jadi ingin mengenal lebih dekat ya keluarga Pak Yudi. Bapak, saya dengar dari Jawa Tengah Pak, betul ya? Ya, saya dan istri kebetulan dari kota yang sama, Yogyakarta. Jadi bukan Jawa Tengah, tapi daerah istimewa Yogyakarta. Oh ya. Jadi provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Kalau Jawa Tengah tetangga kita. Oh, provinsi gitu. Jawa Tengah. Kemudian kami ada pertanyaan Bapak. Kira-kira pada saat datang ke sini tuh apakah ada titipan dari Kemenlu bagaimana nanti kinerja Bapak untuk di KJRI, kemudian untuk masyarakat Indonesia atau diaspora Indonesia di Frankfurt dan sekitarnya, gitu. Jadi ketika kami pamit ke Ibu Menteri Luar Negeri serta pimpinan dari Kementerian Luar Negeri untuk bertugas di Frankfurt, pesannya adalah menjalankan visi dan misi Kementerian Luar Negeri atau tujuan-tujuan dari politik luar negeri. Nah, paling tidak ada 3 hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas di KJRI Frankfurt. Yang pertama mengenai memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri, dan di dalam konteks Frankfurt lebih kepada kepentingan ekonomi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mempromosikan atau memperkenalkan citra Indonesia yang positif di luar negeri. Nah, jadi kita menampilkan Indonesia yang memiliki Pancasila, yang multikultural, yang menghormati hak asasi manusia, yang guyup dan lain sebagainya.
Nah itu perlu dipromosikan karena dengan citra positif itu pasti negara setempat ya, dalam hal ini barangkali pemerintah Jerman yang ada di 6 negara bagian yang menjadi wilayah kerja KJRI Frankfurt itu memahami bahwa inilah citra Indonesia, dan dengan memahami citra itu kemudian akan mendorong kerjasama yang lebih erat ya, mau sosial budaya, mau ekonomi, maupun yang lain-lain. Lalu yang ketiga yang dipesankan kepada kami adalah melakukan perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang ada di wilayah kerja kami, di wilayah kerja KJRI Frankfurt, serta memberikan pelayanan prima kepada warga negara Indonesia. Itu sebetulnya 3 tugas besar yang dibebankan kepada kami di sini, yang perlu kemudian saya jabarkan di dalam program-program kerja yang harus kita lakukan bersama dengan seluruh teman-teman yang bekerja di KJRI Frankfurt. Kira-kira itu ya 3 hal besar yang harus saya lakukan. Nah, di dalam melakukan ini tentunya pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan sehingga kemudian 3 sasaran besar itu dapat tercapai secara efektif. Karena tiga tujuan besar itu sebetulnya juga menjadi tugas dari perwakilan-perwakilan Indonesia di tempat lain. Nah, untuk yang internal manajemen sendiri, saya selalu saya tugas dimanapun, saya selalu mengibaratkan tempat kerja saya itu adalah rumah kita. Tahu kan konsep rumah adalah suatu tempat di mana kita bisa nyaman hidup, nyaman bekerja, nyaman berhubungan dengan anggota rumah itu. Nah, saya sudah sampaikan kepada teman-teman. Jadi marilah kita menganggap bahwa KJRI kita ini menjadi rumah kecil kita, di mana kita tinggal di situ, kita berinteraksi. Marilah kita buat rumah ini seindah mungkin, senyaman mungkin, sehingga ketika kita bekerja melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing ini enak. Nah, salah satu yang saya selalu tekankan adalah mari kita bekerja nyaman, enak, tapi tidak seenaknya. Ya. Nah, jadi ya itu tadi konsep keluarga, konsep rumah kecil kita adalah kita saling berkontribusi, kita saling berkomunikasi. Kalau ada masalah kita pecahkan, kalau ada hal yang menyenangkan kita share bareng-bareng. Dan yang 3 besar tadi itu adalah bukan tugas konsul jenderal saja, tapi adalah tugas bersama. Lalu yang kedua, ini agak besar sedikit, adalah terkait dengan kerjasama KJRI dengan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait ya, baik warga negara Indonesia yang di sini, termasuk PPI, termasuk Merpati dan kelompok-kelompok yang lain, dan juga warga negara Jerman yang memang membutuhkan pelayanan kita. Nah, ini konsep rumahnya adalah ini adalah satu rumah besar kita di mana kita harus berkomunikasi juga dalam rangka untuk mencapai solusi kalau ada permasalahan. Kalau misalnya warga negara Jerman ingin pergi ke Indonesia, mereka akan membutuhkan informasi, lalu barangkali membutuhkan fasilitasi visa, surat keterangan, dan lain sebagainya. Ini menjadi rumah juga bagi mereka. Jadi intinya adalah kita melayani mereka sebagai keluarga juga. Nah, termasuk apalagi dengan PPI, dengan Merpati, dengan kelompok-kelompok masyarakat lain. Inilah rumah kita. Kita berinteraksi, kita kerjasama untuk memajukan Indonesia. Kira-kira kan itu gambarannya seperti itu. Jadi visi saya adalah menjadikan KJRI ini menjadi rumah kita bersama, baik internal staf KJRI maupun warga negara Indonesia maupun warga negara Jerman yang memerlukannya. Dan saya berharap sih dengan kayak gitu, itu akan memudahkan tugas saya
tugas kita untuk mencapai 3 besar tadi itu. Betul tadi yang Bapak sampaikan, jadi skup menjadikan keluarga suasana yang nyaman dari skup yang kecil yaitu internal dari KJRI dan menjadi skup yang besar dengan stakeholdernya warga Indonesia ataupun warga Jerman yang membutuhkan pelayanan dari KJRI. Kemudian kalau saya lihat Ibu dan Bapak 2 bulan di sini, saya sendiri ikut beberapa dalam program-program yang telah dilakukan beberapa organisasi kerjasama dengan KJRI. Bapak aktif juga di gereja, kemudian saya lihat di masjid kemarin undangan dengan organisasi Permif mengadakan acara, kemudian di Munchen kemarin dengan Swadaya yaitu Malam Budaya, dan juga Ibu kemarin ikut membatik. Nah, itu sudah salah satu dalam 2 bulan yang tadi disampaikan satu harapan dari Kemenlu untuk dilakukan di Frankfurt. Dalam 2 bulan sudah kelihatan langkah-langkahnya dan dari media sosial kita bisa melihat kegiatan dari KJRI. Bersyukur kita warga Indonesia yang ada di Frankfurt mendapatkan seorang Bapak dan Ibu yang ingin dekat dengan masyarakatnya, dan itu merupakan tujuan untuk suksesnya dinas untuk Bapak di sini dan tentunya untuk Indonesia akan lebih maju di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian dari adik-adik PPI mungkin ada pertanyaan? Saya dengan melihat kegiatan Bapak yang lumayan menarik untuk saya nantinya mau terjun ke pemerintahan. Saya ingin bertanya bagaimana Bapak memandang work-life balance dalam sisi kerja Bapak sekarang? Work-life balance itu saya kira di mana-mana penting ya, gitu kan. Tapi kadang juga kita menghadapi situasi di mana work-life balance kita itu tidak ideal. Nah, tetapi kalau saya di Frankfurt, saya yakin saya bisa menemukan work-life balance ya. Karena salah satu ini biasanya sih, saya kebetulan dulu penugasannya di Perusahaan Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di Jenewa. Jadi tiap hari itu hidup kita selalu didikte dengan jadwal-jadwal meeting. Tiap hari itu ada meeting, sehingga kemudian, nah ini saya merasa work-life balance-nya ini agak terganggu nih, gitu. Tapi kita menikmati saja karena itu merupakan bagian tugas. Nah, di Frankfurt ini nature dari pekerjaannya itu beda dengan yang saya kerjakan di Jenewa. Ketika kita berhadapan dengan berhadapan dalam tanda kutip ya, kadang kita agak bermusuhan dalam tanda kutip ya dengan negara lain ya, teganglah situasinya ya kita tidak. Tetapi di sini kok saya tidak menemukan itu, tidak, nature-nya beda. Dan justru saya melihat bahwa work-life balance saya di sini itu justru akan lebih mudah dicapai, karena work-life balance adalah bagaimana kita bisa berhubungan, sharing dengan orang-orang lain. Dan salah satu tugas utama kita kan tadi itu yang nomor 3, yang mempromosikan citra, lalu juga melindungi warga, itu kan saya harus berhubungan. Nah, saya enjoy banget tuh 2 bulan di sini tuh. Nah, itu kan jadi bagian dari tugas saya, tapi juga menjadi sarana bagi saya untuk sharing, berkomunikasi dengan teman-teman Indonesia di sini. Dan jangan lupa, ini saya selalu tekankan ketika saya memperkenalkan diri saya. Jadi di dalam diri saya itu ada dua hal. Dua hal. Yang satu adalah menjadi Konsul Jenderal Indonesia di Frankfurt yang tugasnya tadi itu melindungi, melayani macam-macam. Tapi jangan lupa, saya sebagai pribadi nih, sebagai Yudi, sebagai Tensi, kami juga ingin diterima sebagai bagian dari warga Indonesia yang sudah lama ada di sini. Nah, saya selalu gitu kan, ada 2 hal yang tadi itu, bahwa saya dalam kapasitas sebagai pejabat negara dan kapasitas pribadi. Nah, saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia itu menerima saya sebagai pribadi juga, jadi bagian dari keluarga.
Kalau ada apa-apa ya saya diundang, kalau ada hajatan saya diundang sebagai pribadi gitu kan. Nah, Iya, nanti sebelum pasti Mbak Dian ini Ya, udah siap-siap ada. bertanya, tapi sebelumnya saya dulu ya tanya sama Ibu ya. Ibu Tansi, ya, kalau melihat Ibu baru datang ke sini, kemudian bagaimana pandangan Ibu tentang warga Indonesia di Frankfurt dan sekitarnya? Apakah mereka bisa berinteraksi masing-masing atau mereka agak diem-diem, nggak ada suaranya, atau gimana menurut Ibu Nancy? Oke. Ya seperti Ibu Yanti bilang waktu itu kan kami itu di sini dengan Dharma Wanita Persatuan. Jadi saya sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan di KJRI Frankfurt gitu kan. Jadi kami ngajak juga anggota DWP untuk ikut aktivitas pada waktu itu di Merpati juga dalam acara membatik gitu ya. Jadi saya seneng banget gitu melihat ibu-ibu di sini itu semua tuh aktif gitu. Dan untuk mempromosikan budaya itu, oh ternyata mereka tuh bangga dengan budaya Indonesia gitu. Dan tidak melupakan budayanya gitu. termasuk yang sepuh-sepuh itu pernah ada pertemuan Dharma Wanita di sini. Saya memperkenalkan diri juga walaupun itu yang datang ibu-ibu gitu sepuh-sepuh. Ya sudah di sini udah 50 tahun lebih. Tapi di bawah Bu Yanti mereka masih cinta Indonesia, luar biasa banget. Iya, terima kasih buat teman-teman diaspora Indonesia di Frankfurt dan sekitarnya. Apresiasi dari Bapak Yudi dan Ibu Tensi kepada teman-teman yang sudah menularkan, mengapresiasi budaya Indonesia, dan tentunya pribadi masing-masing. Kalau dikata langit dijunjung, bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi kita tetap menyampaikan begitu indahnya dan kayanya budaya Indonesia, termasuk kalau dalam kegiatan acara biasanya yang orang Batak ngomongnya langsung bahasa Batak ya, jadinya kalau saya masuk ke dalam saya nggak ngerti sama sekali. Kemudian kalau saya ngajak teman saya Jerman di acara-acara, terus mereka bilang, "Nanti kamu nggak ngerti dia ngomong apa?" Aku nggak ngerti, loh dia kan orang Indonesia. Saya bilang itulah kayanya Indonesia. Masing-masing daerah punya, kita bukan bilang dialek, itu bahasa. Kalau dialek kan beda ya. Masing-masing punya bahasa yang kadang saya tidak ngerti, ataupun itu Jawa Barat, Jawa Tengah saya juga nggak ngerti. Kalau orang bahasa Sunda cuman mengira-ngira, kadang-kadang pas, kira-kira ada, kadang-kadang enggak gitu. Nah, jadi salut buat teman-teman semua. Terus kan terus meningkatkan atau menyebarluaskan citra baik Indonesia, budaya Indonesia yang ada untuk teman, tetangga, sahabat yang belum mengenal tentang Indonesia. Silakan Mbak Dian, ada pertanyaan. Bukan pertanyaan sih Pak, tadi saya sangat suka ya konsep Bapak bilang kalau misalnya KJR ini sebagai rumah kita, apalagi saya sebagai mahasiswi yang ada di Jerman dengan jauhnya hampir kurang lebih 11 km, konsep rumah kita ini menjadi sangat pas gitu untuk saya, apalagi sudah masuk winter gitu ya, homesick segala macam gitu Pak. Kira-kira ada nggak pesan dan mungkin sedikit motivasi gitu untuk mahasiswa-mahasiswi, nggak hanya yang ada di khususnya yang ada di Jerman, tapi juga untuk yang di luar negeri gitu ya Pak. Mungkin bisa dijawab untuk Pak Yudi atau Ibu Tensi. Ya. Jadi kalau untuk ini ya, para pelajar ya, ini menjadi ganti bagi anak saya yang ada di sini. Jadi ini Aldo, dia anak saya anggap anak saya sendirilah gitu kan ya. Dan selalu kan seorang bapak, seorang ibu selalu menginginkan anaknya itu sukses ya dalam belajar, dalam menghadapi kehidupan di sini. Dan saya tahu persis sih kehidupan di tempat yang jauh dari
asal ya dari Indonesia, dari orang tua, itu selalu ada tantangannya. Jadi jangan melihat sekolah di luar negeri itu enaknya aja. Tantangannya banyak nih. Saya dulu juga pernah belajar belajar S2 di luar negeri dan tantangannya luar biasa. Ternyata banyak mahasiswa di sini yang ditemui oleh bapak itu yang juga mengalami tantangan bukan hanya finansial, tapi sudah kepada psikologi. Nah ini kan menurut saya sih ini agak red line nih, agak mengkhawatirkan lah. Kalau udah psikologi bermain ini kayaknya bisa nggak sukses. Nah, himbauan saya ke teman-teman pelajar ini ya belajar keras. Gitu kan. Kalau ada masalah, ada bapak ibu, teman-teman semua, saya dan istri, ada rumah besar kita, rumah Indonesia, rumah teman-teman semua. Kalau ada masalah, tinggal kontak kami. Semangat kan adik-adik yang sedang melanjutkan kuliah di manapun berada di dunia ya. Ya tentunya tadi pesan dan saran dari Bapak dan Pak Yudi dan Ibu Tensi mewakili keluarga kalian. Jadi benar-benar diterapkan. Jadi sekolah tidak hanya secara teks sekolah tapi diimplementasikan juga. Kemudian saya suka mendengar kadang-kadang anak-anak student PNS ya, mas-mas dan mbak-mbak karena adik-adik student ini mereka kesulitan untuk mendapatkan tempat praktikum contohnya ya, karena kebetulan saya sendiri di kantor beberapa mendapat telepon apakah di tempat Pak Yanti bisa untuk mengadakan praktikum. Apakah dari KJRI juga bisa menjembatani mungkin dari adik-adik student ini yang kesulitan? Oke. Ada satu hal yang informasi yang saya peroleh nih dari di sini adalah kunjungan lapangan menyapa masyarakat. Nah di situ tuh banyak ide-ide ternyata. Minggu lalu saya bersama tim konsuler KJRI melakukan namanya warung konsuler. Jadi tadi dalam rangka pelayanan kekonsuleran itu jemput bola. Jadi kita minggu lalu ke Munchen. Ada dua bapak yang bekerja di sektor otomotif di daerah Stuttgart ya. Dia Pak namanya kalau nggak salah Pak Rizal ada gitu. Rizal Pak kacamata. Iya sepertinya. Tapi dia itu mengeluhkan mengapa ketika perusahaannya itu melakukan rekrutmen tidak ada yang dari Indonesia. Kok yang datang India lagi lah gitu kan. Nah, India lagi. Terus kemudian saya catat, Pak boleh nggak Pak kita nanti KJRI melakukan saresean lah silaturahmi secara virtual. Nanti kami bisa kumpulkan masyarakat ya termasuk PPI terkait dengan ini tadi lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan di mana orang Indonesia yang saya temui itu sudah memiliki jabatan yang lumayan lah gitu kan. Nah ini pasti ada kaitannya dengan praktikum. Tentu harus sesuai dengan perusahaannya itu ya. Tapi itu kan saya kira tidak masalah ya, tinggal dipilih, tetapi ini ada peluang. Coba ini nanti akan kita lakukan program menyapa ini ya, menyapa tadi ada mahasiswa beasiswa, sekarang ini PPI ya, program menyapa ini bisa kita sambungkan. Mudah-mudahan bisa menolong nanti. Ya jadi adik-adik ya, ternyata Pak Yudi dan tim KJRI sudah memasukkan di dalam agenda, semoga itu bisa terlaksana karena kita yakin jiwa dan pendidikan yang baik akan menjadikan masyarakat Indonesia lebih unggul dan tercapai Indonesia Emas 2045 ya. Dengan gerak cepat. Oke, sebelum kita menutup perbincangan hari ini, ada pertanyaan dari adik-adik? Saya lebih mengajak berkolaborasi terlebih dalam bidang kebudayaan. Bagaimana generasi yang muda, generasi milenial, generasi Z itu
ingin mempelajari budaya Indonesia yang mungkin susah untuk dipelajari di Jerman atau di luar negeri, contohnya seperti batik ataupun belajar alat musik tradisional. Oke. Jadi kepengen kayak gitu kan? Iya. Dapat cerita nih. Konsulat Jenderal Indonesia ini, jadi ketika saya datang kan ceritanya saya memperkenalkan diri ke konsul-konsul jenderal negara lain yang sudah ada di sini. Sekarang lingkup ASEAN. Ternyata yang dilakukan oleh KJRI, Konsulat Jenderal Indonesia, itu jauh lebih lengkap. Nah, ketika saya ngomong dengan Filipina, kamu melayani warga negara Indonesia, warga negaramu enggak? Iya, sama. Terus kamu memfasilitasi warga negaramu untuk bertemu di konsulat enggak? Enggak. Jadi dia hanya lebih ke pelayanan formal saja. Nah, terus ke Vietnam sama juga seperti itu. Thailand sama juga. Intinya ya kalau warganya ada permasalahan baru mereka turun. Nah, kalau di Indonesia ternyata paketnya lengkap. Pertama, sekarang kalau kita melihat sekarang weekdays saja kita melihat kegiatan di KJRI. Ketika dari pukul katakan 9 to 5 ya, 9 sampai jam 5, itu memang kegiatan pelayanan yang sifatnya formal ya. Itu dari paspor, surat keterangan dan lain sebagainya yang dimanfaatkan oleh warga negara Jerman dan warga negara Indonesia. Tetapi setelah jam 5, nah kalau yang lain-lain kantornya udah tutup. Nah, kita masih ada kegiatan tuh, masyarakat datang, latihan angklung, terus ya latihan gamelan, terus ya dulu ada membatik juga, macam-macam. Jadi ini apa ya, dan memang itu menjadi misi dari Kementerian Luar Negeri untuk dalam rangka pembinaan masyarakat itu. Jadi Mas Aldo tentu banyak kesempatan untuk menggunakan KJRI ini sebagai ya tadi konsep rumah kita untuk melakukan sesuatu. Mau main angklung ada, main gamelan ada, nggak tahu yang belum ada apa ya Pak Maulana ya kegiatan. Pencak silat ada. Pencak silat ada. Taman membaca ada. Membaca aja ada gitu. Lansia aja punya pucu-pucu. Coba. Kemarin ada kesenian dari Sasando. Sasando datang ini ada gitu kan ya. Ya ini kembali ke masalah konsep yang saya rumah kita lah, kita nikmati lah gitu. Jadi tadi itu masalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KJRI dalam rangka memfasilitasi. Dan ini KJRI ini kan sudah pernah ke gedung KJRI belum? Kecil kan? Iya. Kecil kan? Dan saya melihat kayaknya kok tidak representatif untuk bukan representatif ya, sudah tidak sesuai lagi kapasitasnya untuk melayani keinginan masyarakat untuk beraktivitas. Karena kita konsepnya beda kan tadi dengan Konsulat Jenderal Filipina, Konsulat Jenderal Thailand, Vietnam, mereka bisnis like, kantornya bagus, nikmat gitu ya. Karena nggak banyak orang di situ. Nah kita kan beda, memang nature-nya beda. Nah, ini juga masih dalam program juga kita, karena itu juga kecil dan juga masih statusnya sewa, belum milik sendiri. Di perwakilan Indonesia di Jerman ya, Hamburg, KJRI dan Wismanya itu udah milik sendiri, milik negara. Jadi kalau tadi konsep rumah itu mereka udah 100%. Nah, yang saya itu sebetulnya konsep rumah sewa kali. Tapi ya karena kita nyewa udah bayar ya udah di rumah kita. Nah, juga ada pemikiran untuk mencari tempat yang lebih luas. Karena juga ini dengan keterbatasan tempat tuh banyak hal yang kita terkendala juga. Tadi kita bisa melayani masyarakat, bisa, tapi barangkali tidak optimal, tidak nyaman. Lalu juga pelayanan konsuler tidak memungkinkan untuk orang datang ke situ pada saat bersamaan.
nggak mungkin mereka kalau datang bersamaan pasti akan antrinya di luar dingin kan, gitu kan. Oleh kemudian kan ada sistem termin itu, walaupun saya juga mencatat terminnya kok lama banget. Nah, itu karena juga masalah keterbatasan itu. Jadi salah satu cara itu adalah kita mencari tempat atau membangun tempat yang baru. Dengan kalau kita konsepnya seperti Thailand, Filipina, gampang aja kita nyewa ruangan di suatu gedung indah. Tapi bagaimana dengan masyarakat kita untuk berkegiatan? Dan ketika di gedung pasti akan ada keterbatasan ya dari si punya gedung itu, kamu nggak bisa sembarangan setelah jam 5 sore berkegiatan sampai malam, enggak. Jadi bahkan untuk itu pun itu sedang kita pikirkan. Kita mencari tempat baru tanpa mengurangi atau layanan-layanan yang telah kita berikan, dan kalau bisa justru kemudian meningkatkan itu. Nah, kira-kira itulah hal-hal yang selama ini sudah kita lakukan, yang melayani ya, kita lakukan semua semaksimal mungkin, tetapi juga barangkali karena keterbatasan itu tidak optimal juga. Itu juga. Sudah pertanyaannya hari ini Dian juga mungkin mau menyapa teman-teman PPI Dunia dari Radio Dunia. Terima kasih untuk Mbak Yuni dan Ibu Tensi. Di hari Minggu ini kita diberi kesempatan dan suasana yang hangat di rumah kita bersama. Semoga di lain waktu kita ada kesempatan untuk berbincang-bincang lagi dengan tema yang lain. Silakan Bapak Ibu akan menyapa untuk di teman-teman. Singkat saja kepada adik-adik PPI, tetap semangat belajar. Kalau ada masalah, hubungi KJRI. Anggap KJRI dan Wisma rumah kalian juga. Kita terbuka untuk diskusi, mencari solusi kalau ada permasalahan yang dihadapi adik-adik PPI. KJRI sudah menyediakan hotline. Nah, lalu yang kedua, dalam rangka untuk melayani adik-adik PPI secara optimal, data yang akurat sangat penting. Promosi. KJRI punya program lapor diri. Jadi ketika adik-adik yang sudah di sini ya mau pindah tempat, tolong laporkan kepada kami. Dan kalau ada adik-adik PPI yang baru datang di Jerman, tolong melaporkan diri. Tidak harus secara fisik datang ke KJRI, tapi dapat melalui sarana lain ya. Kita ada platformnya, ada aplikasinya untuk lapor diri. Yang terakhir barangkali jaga kesehatan, itu yang paling penting. Tanpa kesehatan kita tidak bisa apa-apa. Sukses adik-adik PPI.